Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Kembali, Selamat pagi, Sekar. selamat pagi. Kembali berjumpa dengan Sam. Kali ini terpisah jarak dan juga waktunya beda 1 jam. Nggak bisa tos-tosan ya. Gak bisa tos-tosan lagi. Kembali harus LDR-an lagi sama Sam ya. Iya. Apa kabar Sekar? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Sam? Terakhir di Jakarta nih di studionya Voice of Indonesia masih agak flu. Semoga sudah semakin sehat ya. Saya masih agak bindeng nih, nggak tahu kenapa ya teman-teman semua ya. Mungkin karena flu dari India, katanya flu dari India, flu dari mana, flu dari sini. Jadinya tuh batuk kagak ada, ya nggak panas kagak ada, ya nggak, cuman ingusan aja. Jangan-jangan pikiran nih. Aduh, ini pikiran banyak, selalu banyak pikiran. Gak apa-apa kalau banyak pikiran itu artinya adalah orang yang produktif dan juga sehat. Kalau udah gak punya pikiran itu baru bahaya ya. Betul. Tapi kita singkirkan dulu pikiran-pikiran yang berat karena kita akan menemani selama 30 menit ke depan ini dengan beragam informasi dan juga nanti mau ada ngobrol-ngobrol ya Sam ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau update dulu nih di Hong Kong lagi ada cerita apa. Nah, di Hong Kong kan bentar lagi nih bagi-bagi angpau. Asik. Ya, Udah siap asik. bagi-bagi angpau belum nih Sam? Ya, di Indonesia kebagian ya nggak nanti angpaunya ya. Asik. Banyak kali bagi-bagi angpau ya. Kalau saya sih belum pernah kebagian angpau. Tapi angpaunya angpau lebaran baru. Tapi karena Angpau. udah besar jadi bagian yang bagi-bagi. Iya, tapi juga selain angpau juga kayaknya ada puasa ya, kayaknya Iya. akan segera ya. Akan Iya, tiba ya. ini jaraknya tuh waktunya deket banget ya, cuma antara 1-2 hari karena masih ada perbedaan antara belum diputuskan juga ya, kan biasanya sidangnya ini mendekati Isbat hari sidang isbatnya ya. Ya semoga sih saya harapannya tuh bisa puasanya bareng-bareng kan biasa yang NU sama Muhammadiyah nih udah berapa kali nih beberapa tahun tuh 2 tahun belakangan kalau nggak salah bareng-bareng ya. Semoga tahun ini juga bareng-bareng. Jadi nggak ada yang lebarannya sendirian atau lebarannya duluan gitu. Curi start itu biasanya. Iya, jadi karena biasanya ikut yang pemerintah dan kadangkala yang Muhammadiyah kan suka lebarannya duluan gitu ya. Jadi belum lebaran duluan udah makan ketupatnya udah duluan, udah batal duluan puasanya. Di sana udah makin ramai Iya. dong ya. Karena kalau Aduh, di Hong Kong ini ramai ramai banget sekali. pasti. Ya nggak? Ini diperkirakan bakal 1 juta lebih Oh, turis dari Tiongkok mm-mm. akan tiba di Hong Kong. Karena Ya lagi nggak? libur panjang ya Sam? Sudah mulai sih libur panjang. Kalau di sini di Tiongkok biasanya itu sekitar 2 mingguan dah. Oh, lama banget. Udah kayak libur lebarannya di Indonesia kalau anak-anak sekolah bisa Bayangin sampai aja, 2 minggu. Cap Gome aja 15 kan, 15 hari kan. Iya. 15 hari. Jadi biasanya tuh setelah Cap Gome baru akan pelan-pelan normal kembali. Asik banget nih. Kalau Sam sendiri rencananya liburannya mau kemana? Aduh, tahun ini mungkin penghematan ya. Padahal kemarin kan kita sempat ngomongin tahun kuda ya Sam ya. Iya, tahun kuda. Iya nggak, semoga kudanya lari, ini kudanya Larinya agak kencang. meletot. Iya ini karena benar-benar di sisa penghujung tahun ular ya. Udah tinggal di ujung banget gitu ya. Cepetan dong ganti gitu ya. Pengennya buru-buru ganti aja. Karena kalau di Jakarta sendiri ya Sam ya, kemeriahan dari Imlek itu udah terasa banget. Di Bundaran HI dari sejak 1 minggu kemarinnya di minggu-minggu terakhir ini ketika saya nyetir nih menuju kantor itu di Bundaran HI itu di hotel ini ya Grand Hyatt ya, Hotel Indonesia, Plaza Indonesia itu ramai, udah banyak lampion-lampion warna merah. Terus di bawah haltenya Trans Jakarta itu ada bunga-bunga yang warna pink-pink itu tuh namanya bunga apa ya Sam ya?
bunga apa? Cherry blossom Oh kali iya, ya? cherry blossom ya. Cherry blossomnya itu Eh, tuh banyak banget ya, terus digantung-gantung ada amplop-amplop warna merah. Tapi kayaknya nggak ada isinya deh, karena kalau ada isinya saya udah turun duluan dari mobil, saya ambil duluan isinya. bukan sekar aja. Kayaknya gitu. Ada Tapi kudanya nggak? kudanya ada ya, ada gambar simbol kudanya gitu tuh ada juga. Baru kali ini saya baru lihat Imleknya tuh semeriah ini loh di Jakarta tuh seru banget. Pecenongan, Iya, Glodok. iya, dan di sepanjang Jalan Sudirman itu juga kan biasanya juga suka dikasih di pinggir-pinggir jalannya tuh ada hiasan-hiasan tuh Imleknya udah kerasa banget. Gak usah bicara soal mall ya. Kemarin saya sempat main ke Grand Indonesia. Wah, itu isinya udah nuansa merah semua, seru banget. Merah semuanya. Hong Mm-mm. Kong juga nggak mau kalah merahnya, ya Oh nggak? Pas iya ya. mendarat, pokoknya pas mendarat di Hong Kong Bandara Airport itu udah merah semuanya. Oh iya. Oh, di Heeh. seluruh bandaranya Ada ya. Semuanya nuansanya merah semua. kuda-kudaan, Kuda-kudaan. kuda-kudaan. Kuda-kudaan yang dimasukin koin gitu yang bisa naik kuda gitu Ya, enggak? kuda-kudaan, kuda-kuda merah. Mana ada kuda merahnya nggak ada, tapi ini kudanya kuda merah ya. Mm-mm. Dan Sedikit. dia bilang di sini fireworks for the year of the horse ya to light up Victoria Harbor. Jadi Harbor Sky ya nggak harbor harbor waterfront itu akan dicahayai dengan kembang api Oh, oke. ya. Jadi akhirnya Ya, udah ada kembang api lagi karena kemarin ada, tahun baru kan nggak ada kembang api. Jadi sekarang udah ada kembang betul, api di Victoria Harbor. betul. Jadi tanggal 18 Mm-mm. ya akan ada kembang api ya mulai dari jam pukul 8 malam Mulai dari pukul ya. 8 malam. Ya, untuk dalam rangka merayakan Tahun Kuda ya akan diadakan Spectacular Chinese New Year Fireworks on February 18 ya jam 8 malam on the Oh. second day of Chinese New Year. Jadi hari kedua ya. Hmm. Hari pertama biasanya bagi-bagi angpau, hari kedua baru pesta lagi gitu. Ya. Wah, nggak selesai-selesai pestanya. Iya. Dan Jockey Club yang akan sponsorinya untuk festival ini dalam tema Prosperity Gallop Across Hong Kong. Ya, jadi istilahnya semoga semuanya sukses selalu ya nggak? Gallop jadi istilahnya tuh galloping kayak kuda Kayak galloping kuda gitu ya. ya. Amin, amin, amin. Makin gak sabar ya untuk betul-betul tinggal 2 hari lagi sih ya sebetulnya ya. Ini kan tanggal 15, 16, 17. Kita menyongsong dan 18. juga tanggal 18 ya. 3 hari lagi. 18 berarti Ya, 3 hari. 3 hari menyongsong awal yang baru, kemudian juga optimisme yang baru dan segala yang baik-baik dalam 1 tahun yang mendatang ini. Gak mau Iya. kalah juga dengan di Hong Kong ya Sam ya. Jadi Iya. di Solo itu ada kegiatan namanya Grebek Sudiro. Jadi Grebek Sudiro ini adalah festival budaya yang menampilkan antara perpaduan budaya Jawa dan juga Tionghoa. Dan ini lokasinya di sekitar Pasar Gede dan juga Pecinan. Jadi ada kegiatannya tuh macam-macam. Ada kirap, ada atraksi seni, kemudian ada gunungan kue keranjang dan juga ada ribuan lampion. Nah, kalau penasaran seperti apa sih kemeriahan Imlek yang ada di Kota Solo, kita saat ini telah akan berbincang-bincang ya bersama dengan penyelenggara dari Grebek Sudiro. Jadi, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Nggak cuma di Hong Kong, yang mana keramaian dari Imlek, kemeriahan, dan juga kebahagiaannya sangat terasa. Di Indonesia juga ada, salah satunya di kota Surakarta atau Solo.
di mana ada satu kegiatan atau satu festival yang menampilkan harmoni antara budaya Jawa dan juga Tionghoa. Terkait dengan kegiatan atau festival Grebek Sudiro, saya telah bersama dengan Bapak Lili Kristianto, pendiri sekaligus steering komite dari Grebek Sudiro. Pak Lili, apa kabar? Baik Bu, terima kasih ini Terima sudah diajak kasih. bergabung Terima di kasih. forum ini. Terima kasih juga untuk waktunya ya Pak ya. Kita semuanya penasaran nih Pak, apalagi kalau tadi ada dari hostnya dari Hong Kong menanyakan nih, grebek itu apa sih? Kan kalau grebek ini kalau di Jakarta kan konotasinya tuh lucu gitu ya, negatif gitu ya. Nah, saya tuh Digerebek sudah ya? digerebek gitu ya, kayak OTT gitu, agak serem gitu kan konotasinya. Tapi kalau di Jawa ini adalah satu hal yang sangat positif, apalagi ada kaitannya antara dua kebudayaan yang sangat kaya. Boleh dijelaskan Pak mengenai Grebek Sudiro ini? Grebek Sudiro, grebeknya pakai G, jadi bukan pakai K. Kalau pakai K digerebek polisi. Horor itu ya Pak ya. Itu orang. Terima kasih. Jadi Grebek Sudiro itu nama grebek memang kami mengadopsi dari acara tradisi Keraton Surakarta ya, Mataram itu. Bahwa grebek itu suatu event atau acara budaya di mana intinya itu ada ucapan syukur, puji syukur, juga mengundang kemeriahan, membawa kemeriahan, mengundang banyak orang. Terus di dalamnya juga ada semacam ucapan terima kasih dalam bentuk, kalau di keraton itu rebutan gunungan yang berisi hasil bumi ya, sayur itu kan biasanya ada grebek mulut gitu-gitu. Kalau di Grebek Sudiro itu yang diperebutkan adalah kue keranjang. Karena kegiatan ini akulturasi budaya Jawa dan Cina gitu. Lucu Itu. banget ya. Jadi tuh benar-benar antara dua kebudayaan itu tuh sangat harmoni gitu ya. Gunungannya Iya. atau apa tadi ya, gunungan ya. Itu dari kebudayaan Jawa, terus tapi isinya adalah kue keranjang. Berapa banyak nih Pak kue keranjang yang disediakan untuk kemudian diperebutkan nih? Totalnya sekitar 4.000 ya. Terus ada yang di Jodang. Kan kita ada Jodang itu ya, yang untuk ngangkat gunungan anak kuat keranjang itu. Ada gunungan kue keranjang itu. Terus ada di beberapa Jodang yang lain ya. Biasanya selain Jodang kalau ngadep si keraton itu kan ya biasanya ada sepasang itu ya. Iya. Terus kalau di kami memang ada Jodang atau untuk mengangkat kue keranjang juga ada Jodang, biasanya juga mengambil ikon kota Solo. Kalau besok kan ikonnya Pasar Gede, jadi miniatur bangunan Pasar Gede. Di dalamnya itu sekitarnya ditaruh juga kue keranjang. Terus ada juga yang dibagi ke masyarakat, disebarkan itu. Jadi totalnya 4.000. Oke, baik. Jadi Itu sebagai ucap syukurnya. ada makna filosofisnya ya. Dan kemudian Pak, selain gunungan kue keranjang, apa ada kegiatan atau yang merepresentasikan harmoni antara budaya Jawa dan juga Tionghoa, Pak? Iya. Sebenarnya memang awalnya Grebek Sudiro itu karnaval budaya ya. Di dalamnya itu ada persandingan dua budaya Cina Jawa. Cina Jawa dalam bentuk misalnya kalau tadi akulturasinya itu diwujudkan dalam Jodang yang biasanya di bumi kan sekarang diganti dengan kue keranjang itu. Terus banyak Jodang-Jodang juga dari makanan tradisional Jawa maupun dari makanan asli Tionghoa, misalnya kayak bakpia gitu ya. Terus selain itu juga ada persandingan atau atraksi dari dua kelompok seni terutama ya, dari misalnya Liong Barongse, Reok, terus tari-tarian tradisi itu, terus bahkan dari wilayah Solo Raya juga. Itu bersanding berbarengan dalam satu rangkaian kirap. Sekarang malah kita menambah parade busana dari beberapa negara ya, dari negara terus beberapa pulau di Indonesia, termasuk dari Sumatera kayak Jambi gitu-gitu. Terus dari Kalimantan itu ada. Jadi itu bentuk akulturasi yang awalnya Jawa Cina sekarang mengarahkan Nusantara, bahkan
jadi bentuk atraksi budaya dari berbagai negara juga itu. Oh, oke. Ada negara mana aja Pak yang terlibat untuk tahun ini? Tahun ini itu ada negara-negara termasuk dari Amerika Latin, terus dari Afrika juga, terus ada belasan gitu. Memang kami menggandeng beberapa mahasiswa sekolah itu ya, sekolah mahasiswa internasional yang sekolah di Universitas 11 Maret itu. Eko. Oke. Baik, seru nih Pak ya. Ini kan acaranya cukup panjang ya. Jadi sudah nanti untuk acara puncaknya di tanggal 15 Februari ya. Ya, Kalau 15 Februari. Oke. Dan kalau misalkan nih untuk kita yang punya waktunya mungkin terbatas, ada rekomendasi nggak sih datangnya di acara apa aja nih? Oh ya, sebenarnya rangkaian grebek kalau dulu karnaval, sekarang kemarin dulu dimulai ada Umbul Mantram. Ada Umbul Mantram itu pembuka acara grebek ya, dalam bentuk juga ini ya, doa, puji syukur, terus ada judang makanan tradisional, terus ada Kembul Bunjono makan bersama, terus dilanjutkan itu juga ada kegiatan tiap hari bisa menikmati kuliner. Kuliner di festival kuliner Pembauran itu ada makanan campuran ya tradisional, terus makan dari Tionghoa juga, terus ada makanan kekinian, terus juga itu di bawah lampion, keindahan lampion di kawasan Pasar Gede ya, itu tiap hari ada. Terus juga ada perahu wisata ya di Kali PP ya. Jadi para pengunjung yang ke Solo atau wisatawan dapat menaiki perahu di dekat Pasar Gede. Itu ada sungai yang di situ kita hias, di atasnya lampion-lampion, di bawahnya itu ada 3 perahu hias, perahu wisata itu yang mengarungi ini Kali PP ya, Kali PP gitu. Terus Wah, seru banget. dan di situ masyarakat atau yang pengunjung yang naik perahu dia dapat ini storytelling, bakat bikin story, bikin video yang menikmati suasana malam di atas sungai Kali PP dengan indahnya berbagai lampion itu. Wah. Terus itu jadi nikmati lampion kawasan Pasar Gede di Heritage, nikmati berbagai ornamen siu, terus juga menikmati pertunjukan tarian ataupun seni di halaman Balai Kota sambil menikmati jajanan di kanan kirinya di halaman Balai Kota Solo. Seru banget, seru banget. Karena tanpa belum ada Grebek Sudiro aja tuh Solo udah terkenal banget dengan makanannya yang enak-enak banget gitu ya. Dan ini tuh semua UMKM-nya itu ngumpul di sana gitu. Jadi nggak usah ke sana ke sini susah-susah cari makanan khas Solo, dan ditambah ada makanan khas Tionghoa juga. Wah, pasti seru banget nih. Dan romantis kali ya, bisa naik kapal gitu, sekelilingnya itu tuh ada lampion-lampion gitu. Jadi rasanya tuh nggak kalah kayaknya ya sama yang sedang merayakan Imlek di Victoria Harbor ya di Hong Kong ya. Dan ini ternyata seru banget. Tapi untuk tema kali ini Pak, ini kan temanya adalah Heritage in Harmony. Ada alasan pemilihan tema ini Pak? Heritage in Harmony. Jadi heritage dalam bentuk fisik itu kan di sana ada Pasar Gede sebagai bangunan cagar budaya ya, sebagai ruang interaksi pedagang maupun masyarakat Jawa Cina. Karena di situ kan kawasan pecinan yang menjadi kampung pembaurannya orang-orang Jawa dan Cina di Solo sejak zaman keraton ya. Terus ada kelenteng Cien Koksi, terus ada berbagai bangunan pemukiman Tionghoa di situ ya. Heritage ini dalam konteks fisik ya seperti itu, kawasan yang cukup indah ya, cukup indah berbudaya. Dari sisi heritage sebagai bentuk sosio budaya itu di sana telah berlangsung ratusan tahun interaksi Jawa Cina, interaksi Jawa Cina gitu ya. Maka kalau dulu kawasan itu menjadi kampung pecinan, kemudian menjadi kampung pembaurannya orang Jawa dan Cina gitu. Nah, berbagai keragaman itu kami bingkai dalam satu rangkaian kebudayaan yang diharapkan mewujudkan harmoni secara sosial itu. Menjadi harmoni secara sosial, menjadi juga contoh penghargaan terhadap keanekaragaman di Indonesia khususnya gitu. Gitu. Oke, seru banget ya. Yang didesain secara indah, mudah-mudahan secara menarik gitu kan.
juga dapat dinikmati berbagai masyarakat itu. Amin, amin. Jadi mungkin kalau di antara hubungan antara masyarakat di Indonesia ataupun juga Tionghoa, mungkin boleh kita punya sejarah yang kurang menyenangkan, tapi dengan Iya, adanya Grebek Sudiro ini bisa menjadi satu representasi bahwa ternyata masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat di Solo itu bisa hidup dalam harmoni. Dan terakhir Pak, mungkin ya, ada pesan-pesan atau mungkin ajakan, ini kan juga disiarkannya nih melalui radio televisi Hong Kong juga ya Pak ya. Di sana ada ya. banyak masyarakat Indonesia, diaspora, PMI. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup? Oh ya, terima kasih. Jadi keberagaman itu harus kita jaga, kita lestarikan, dan keberagaman itu dapat diwujudkan dengan berbagai simbol, atraksi, tradisi maupun kebudayaan yang itu dapat dinikmati oleh berbagai kalangan ya, berbagai kalangan. Dan keberagaman ini menjadi ruang kita untuk bisa berwisata sekaligus mengambil nilai-nilai tentang toleransi maupun harmoni itu sendiri itu. Dan Solo menjadi salah satu yang berusaha melestarikan itu melalui Grebek Sudiro gitu. Oke, baik. Pak Liry, terima kasih banyak untuk waktunya Ya, dan juga informasinya. Semoga kita semua nanti bisa bergabung ya di Festival ya. Grebek Sudiro. Sukses terus untuk Grebek Sudiro. Salam sehat, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat Ya. siang. Selamat kembali Selamat beraktivitas. siang. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, ternyata seru banget ya di Solo itu, nggak kalah sama di Hong Kong. Di sana juga ada ribuan orang yang memadati kegiatan Grebek Sudiro dan kegiatannya itu lama banget, udah dari tanggal 5 Februari sampai 21 Februari. Wah, panjang banget kegiatannya ya. Ternyata Tapi Imlek ngeri bener ya. Kenapa grebek gitu ya? Grebek kan kebiasaan kalau aparat grebek gitu Kalau ya, atau di digrebek. bahasa Jawa itu kalau grebek itu tuh semacam arak-arakan gitu, semacam festival. Jadi kalau untuk grebek itu konotasinya baik kalau dalam bahasa Jawa. Ini yang seru-seru aja, bukan grebek yang itu tuh, bukan. Kayaknya agak-agak Iya kan, trauma ya jadinya karena ya Sam ya. iya, karena di Jakarta tuh kebanyakan gerbekan banyak grebek. Iya, kalau grebek di Jawa alhamdulillah yang enak-enak kok. Dan tapi lucu ya Sam ya. Jadi kan gini, kalau di tradisi Jawa itu tuh dalam bentuk rasa syukur tuh makanannya tuh ditumpuk-tumpuk, bentuknya tuh kayak gunungan ya, kayak kerucut gitu ya. Tapi ini gunungannya atau kerucutnya itu isinya kue keranjang gitu. Jadi ini adalah betul-betul perpaduan Wow. antara budaya Tionghoa dan juga tuh Jawanya tuh kental banget. Jadi mereka tidak saling melepaskan satu sama lain gitu, nggak ada yang kalah tapi justru berakulturasi. Keren ya? Iya, kue keranjang itu biasanya enak kalau digoreng gitu, digoreng pakai Iya, telur, pakai terigu pakai ya, Mbak. terigu ya, bener. Tapi di sana Iya, tuh juga ada kan ya kue keranjang ya. Sam juga makan kue keranjang ya. sama. Pakai terigu atau pakai Mm-mm. telur gitu ya, Mbak. Cara mengkonsumsinya sama kayak di Indonesia. Iya, telurnya ada sedikit asin-asin itu, tapi itu Mm-mm. manis, gitu, asam manis gitu, Mm-mm. nano-nano. Menyala gula darahku itu langsung deh tuh. Tapi emang asli itu tuh enak banget ya, dan makannya biasanya cuma setahun sekali juga sih kalau di sini. Nggak cuman masyarakat Tionghoa aja, saya juga biasanya ikutan beli kue keranjang tuh, beli terus digorengin Oh, sendiri. beli bubur gorengnya sendiri. Tapi Sam, kalau Oh, yang berbeda kan di sana tuh nggak ada yang ini ya, tradisi yang membalik ikan itu ya. Kalau di sini kan ada tradisi membalik membalik apa namanya? Jadi kalau lagi Imlek itu ikannya kalau nggak goreng ikan boleh. nggak boleh dibalik kan? Takutnya nelayannya juga terbalik gitu ya. Iya, di sana juga seperti itu ya, ada tradisi itu ya. Bukannya tradisi, tapi emang begitu biasanya di orang tuh, makanya di krok tasnya, dagingnya, terus begitu diangkat kulitnya, Mm-mm. diangkat tulang tengahnya, baru disajikan lagi, nggak dibalik begitu. Oh, oke. Harus punya skill tersendiri. Harus bisa Betul. belajar dari sana ya.
Oke. Ngomong-ngomong tadi kan saya sempat cerita ya soal cherry blossom yang ada di Bundaran HI itu banyak banget. Cantik banget sih. Jadi aduh saya nggak mau ini nuansa Imleknya cepat-cepat berakhir karena sebagai penyuka warna pink yang apa-apanya harus warna pink gitu ya. Kalau Imlek nih banyak cherry blossom nih seru banget nih. Ya pulpennya aja pink. Di Hong Kong Beauty ya. Cherry blossom ya, cherry blossom garden on Airport Island is open to the public. Jadi teman-teman semua bisa mengunjunginya ya untuk melihat cherry blossom. Ya, the garden has further expanded this year jadi udah melebar nih kemana-mana nih. Jadi bukannya satu tempat aja yang adakan cherry blossom, tapi di beberapa tempat ya. Extending along the Tung Chung Bay waterfront ya, akan diadakan cherry blossom ya. Itu namanya the cherry blossom tree called Hua Yun Lai. Itu cherry blossomnya ternyata dari Guangzhou ya. Dari Guangzhou, dia characterized by dense bud and bright pink petal. Ya, wah, kayaknya dengarnya aja bright pink petal gitu ya nggak? Tapi kalau di sana itu apakah pohonnya itu asli, Sam? Asli. Oh asli. Kalau Dari di sini, Guangzhou. Asli. oh ya iyalah ya asli. Kalau di sini palsu Asli lah, soalnya bukannya yang plastik. Kalau di sini, Asli. kenapa ya? Kenapa yang di sini nggak dibawa dari Guangzhou juga ya? Jadi kan maunya yang asli juga. Mehong. Oh, oke. Ya udah deh ya. Apalagi belum Mehong. lagi nanti dipetik-petik gitu ya daun-daunnya Iya. atau diambil sedikit berharap bisa ditanam di tanah di rumahnya gitu kali ya. Siang hari dipajang. Heeh. Malam hari hilang. Hilang. Pagi hari kosong. Maling kembang kayaknya banyak ya jadinya ya. Digantiin sama rumput kali ya. Aduh kalau Cherry punya blossomnya dijualin di pinggirnya. jauh-jauh dibawa dari Guangzhou ya. Tapi penasaran Iya. juga ya, berapa sih satu harga cherry blossom itu ya satu pohonnya ya? Waduh, nggak tahu ya. Selain di Tung Chung Bay Waterfront juga ada also can be found ya di Tin Shui Wai Park, on King Street Park, Hang Ming Street Sitting Out area, sama di Yun Long Park. Wah, 1, 2, 3, 4, 5 5 tempat. Tinggal pilih aja mau bisa, kemana ya. Mau kemana? Betul. Yang paling dekat sama saya mungkin di mana nih yang bisa dikunjungi nih? Nggak ada yang dekat jangan-jangan. Semuanya jauh. Semuanya jauh Jauh. Wah, nggak bisa Jauh-jauh nggak bisa semua. berkunjung, berarti harus beli satu pot ini asal ditaruh di dalam rumah ya, biar nggak dimaling sama kembang. Oke, sebelum menutup kebersamaan kita Sam, ini saya mau membacakan yang sudah komen. Ini ada dari namanya dari Dewi Kartika. Katanya ini keep it up, halo Jakarta, hello Hong Kong. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan juga sudah komen. Kemudian ada juga dari Maya, katanya terima kasih sudah menemani pendengar dimanapun berada. Dan yang sudah komen-komen, terus please komen terus yang banyak, tonton terus, dan mungkin ada tema-tema yang ingin di request, apa aja mau didengerin nanti boleh, nanti bisa kita carikan lagi narasumbernya. Yang penting di share ya ke teman-teman lainnya Betul. supaya lebih banyak pengetahuannya. Iya. Walaupun ngedengerinnya lewat radio barangkali ya, ngedengerinnya Atau lewat YouTube. radionya RTHK misalkan. Iya, Boleh juga atau untuk YouTube. tetap di share-share ya. Nih aku lagi ngedengerin nih, terus tag Voice of Indonesia Instagramnya atau tag dari RTHK atau Sam sendiri juga boleh ya. Dan nggak kerasa sudah di akhir perjumpaan kita ya Sam ya. Cepat sekali. 30 menit. Ya, Cepat nggak? banget.
sekali. Tapi saya mau mengucapkan nih walaupun agak kemajuan ya Sam ya, tapi kan karena nanti kita ketika berjumpa tuh udah lewat ya. Nanti kita ketemu lagi tuh di tanggal 20-an lewat ya. Jadi sebelum menutup kebersamaan kita, saya mau mengucapkan semoga tahun baru Imlek membawa kesehatan, ketenangan dan juga rezeki yang baik dimanapun Anda merayakannya. Semoga hati tetap terhubung dengan keluarga dan juga Indonesia tercinta. Gongsi Facoy, semoga harapan baik menyertai setiap langkah di tahun yang baru. Iya, saya juga mau mengucapkan teman-teman semua yang merayakannya Kung Hei Fat Choi ya, San Tai Kin Hong, ya nggak, Sang Yi Heng Long, Chang Meng Pak Soy, ya nggak. Jadi istilah panjang umur, kesehatan, banyak cuan, ya. Amin, 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 amin. Banyak cuan. Cuan. Iya. Sampai di sini saja, saya mengundurkan diri. Saya Sekar, terima kasih. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di Oke, hari yang Pak sama. Coy. Gongsi Facoy, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.